Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak berhenti mengusut kasus pagar laut di Tangerang hanya pada aktor-aktor kecil, seperti kepala desa, kades, dan perangkat desa. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melihat dalam bingkai yang lebih besar. Jangan hanya berhenti di aktor-aktor kecil, kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, saat dihubungi Kompas.com. Dewi menduga Kades Kohot, Arsin, dan salah satu perangkat desanya hanyalah aktor kecil dalam kasus ini. Padahal, dalam kasus ini, Kades itu hanya aktor kecil. Sayangnya, justru perangkat desa dijadikan seolah menjadi aktor utama, ujar dia. Dia juga menyayangkan bahwa proses penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang hanya fokus pada pencabutan pagar dan surat hak guna bangunan, HGB, yang ada di laut. Dewi menegaskan bahwa masalah utama yang lebih memakan korban justru HGB yang ada di darat. Ia menduga ada aktor besar dalam kasus ini. Aktor besar harus ditangkap, ujar dia. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Kades Kohot, Arsin, dan stafnya inisial T, merupakan pihak yang membuat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, dalam rapat Komisi 4 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025. Sudah saya laporkan tadi di dalam, kepada pimpinan ibu pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohot dan stafnya, pembuat pagar laut, ujar Sakti usai rapat. Sebut Menteri KP keliru menurut Sakti, Arsin selaku Kepala Desa dan perangkat desa inisial T, terbukti sebagai pihak yang membuat pagar laut. KKP pun memberikan sanksi administratif, berupa denda sebesar 48 miliar rupiah. Saat ditanya mengenai adanya dalang di balik Kades Kohot, Sakti mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media, ucapnya. Sementara itu, Manajemen Pengembang Kawasan Pantai Indah Kosambi, PIK, 2, membantah tuduhan bahwa mereka melakukan pembangunan pagar laut dari bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang. Itu tidak ada kaitan dengan kita. Nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut, kata Manajemen PIK 2, Tony, di Tangerang, Banten, dikutip dari Antara. Tony menegaskan bahwa pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke Kecamatan Kronjo. Dia menambahkan bahwa tudingan terkait pembangunan pagar bambu oleh PIK 2 adalah tidak benar. Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima, sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu, berjalan di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024, ujar dia. Menurut dia, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektar, berdasarkan keputusan Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo. Maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda. Demikian ulasan ini semoga bermanfaat, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara lain, dan subscribe.